Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan salat isya berjamaah. Dan insyaallah akan disusul dengan salat sunat tarawih dan zikir secara berjamaah. Dan kalau boleh kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami dari panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yakni selekas malam kemarin sebesar 4.353.900 rupiah, dan adapun pemasukan dari kotak infak malam kemarin sebesar 262.000 rupiah. Isi kotak infak subuh sebesar 149.000 rupiah. Isi kotak infak Jumat sebesar 166.000 rupiah. Dan adapun pengeluaran dari transportasi mubalik sebesar 200.000 rupiah. Dan adapun pengeluaran yang kedua dari transportasi mubalik pada Jumat tadi sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo pada malam hari ini sebesar 4.530.900 rupiah. Dan adapun infak dari jamaah untuk berbuka puasa bersama di hari Ahad pada tanggal 24 Maret 2024, yakni dari tempat nama sebesar 250.000 rupiah. Jadi total saldo dari sumbangan jamaah untuk berbuka puasa pada hari Ahad sebesar 4.270.000 rupiah. Dan adapun pengeluaran dari pembelian menu buka puasa bersama, yakni hijau sebesar 300.000 rupiah. Dan yang kedua, DP pembelian nasi dos untuk buka puasa pada hari Ahad sebesar 2.500.000 rupiah. Jadi sisa sumbangan dari jamaah sebesar 1.470.000 rupiah. Dan untuk kepada para jamaah yang ingin menyumbangkan untuk berbuka puasa pada hari Ahad tanggal 24 Maret, bisa jamaah tulis keterangannya di amplop. Dan adapun yang membawakan konsumsi menu buka puasa pada hari esok, yakni yang pertama keluarga Ibu Haji Murjanah, yang kedua keluarga Bapak Haryanto, yang ketiga keluarga Bapak Deng Tungko, dan yang terakhir keluarga Bapak Lukman Nasir. Kami selaku panitia Ramadan Uwais Al-Qarni mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya berlipat ganda. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini, yakni Bapak Al-Ustaz Wahyudi SI dengan judul Kelas Beramal. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, kalau boleh tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah salat tarawih yang sangat dimuliakan, tidak terasa telah berlalu
1/3 dari bulan Ramadan. Sekarang ini kita berada di malam yang ke-12. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya bulan Ramadan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang singkat, bukan waktu yang lama Ramadan ini. Maka semestinya hari-hari yang singkat ini kita maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian lalai berbalas-balasan, menunda-nunda waktu untuk beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Didoakan kecelakaan bagi orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi dosa-dosa dan kesalahannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita maksimalkan bulan Ramadan di tahun ini. Dan kita senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian diberikan kemudahan untuk senantiasa melakukan berbagai macam ketaatan di bulan yang mulia ini. Namun jemaah sekalian, dalam beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan yang kita lakukan. Karena ikhlas itulah syarat atau salah satu syarat kemudian amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Para ulama kita mengatakan ya'budun maksudnya dari yuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu adalah pokoknya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan-amalan yang kita kerjakan. Sifat riya, sifat sum'ah itu harus kita buang dari seluruh amalan yang kita kerjakan. Di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna syuraka 'ani syirki." Saya adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib ikhlas kepadanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai macam ketaatan, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, melaksanakan salat tarawih,
maka insya Allah Ta'ala akan memberikan balasan terbaik kepada kita. Namun kalau ternyata kita berpuasa, melaksanakan salat tarawih hanya sekedar ikut-ikutan, atau ingin dipuji oleh manusia, maka inilah yang tidak diinginkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa manusia yang pertama kali akan diselesaikan perkaranya di hari kemudian, yang pertama adalah orang yang syahid, orang yang mati di dalam peperangan, didatangkan pada hari kiamat nanti, disampaikan kepada nikmat-nikmat kepadanya, kemudian dikatakan kepadanya, apa yang Anda lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka orang yang kemudian mengatakan, saya berperang karenamu ya Allah, berjihad karenamu ya Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kadzab, engkau dusta, engkau bohong. Akan tetapi engkau berjihad, berperang agar engkau dikatakan orang yang pemberani. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berperang. Kemudian hadirin, orang yang kedua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agama, disampaikan nikmat-nikmat kepadanya dan diakui. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka orang ini kemudian mengatakan, saya membaca Al-Quran, saya mempelajari ilmu agama karenamu ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kadzab, engkau bohong, engkau dusta. Akan tetapi engkau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama agar engkau dikatakan seorang qari, ahli Al-Quran, seorang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang pandai ilmu agama, dan seterusnya. Kemudian orang yang ketiga didatangkan, orang yang dermawan, suka berinfak, bersedekah, dan seterusnya. Sama halnya dengan orang yang pertama, orang yang kedua, disampaikan nikmat-nikmat kepadanya, diakui. Kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Orang ini kemudian mengatakan, tak satu pun jalan kebaikan, melainkan aku bersedekah, berinfak di dalamnya karenamu ya Allah. Akan tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadanya, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Engkau bersedekah, berinfak agar engkau dikatakan orang yang dermawan. Dan tiga jenis manusia ini diseret masuk ke dalam neraka. Padahal yang dia lakukan adalah amal saleh, kebaikan, berjihad, berperang, mempelajari Al-Quran, ilmu agama, bersedekah, berinfak. Akan tetapi dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terjadi, dia dicampakkan ke dalam neraka. Maka jemaah sekalian, jangan pernah kita sepelekan amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan di dalamnya. Karena dampaknya bukan hanya amalan itu tertolak. Kalau tertolak saja maka selesai urusannya. Tetapi tidak. Pelakunya mendapatkan ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang kemudian menjadi perhatian kita, bahwa ikhlas adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena keikhlasan itulah hakikat dari Islam itu sendiri. Al-istislam, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh amalan yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Inilah kemudian dibahasakan oleh para ulama kita sebagai kalimat ikhlas. Karena siapa yang memahami makna la ilaha illallah, maka sungguh dia akan mendapati bagaimana makna keikhlasan itu. Pengakuan, persaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah mereka untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ikhlasan adalah sesuatu yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan beribadah kita. Jangan kita kemudian ria, ingin dipuji. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang salat akan tetapi dia ria di dalam salat. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang-orang yang salat, yakni mereka yang lalai di dalam salatnya dan mereka yang berbuat ria. Na'udzubillah. Jemaah sekalian, di bulan yang mulia ini kita belajar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita untuk kemudian ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menyepelekan keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi syarat agar kemudian amalan saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah taala mengatakan ahsanu amala. Amalan yang paling baik, bukan amalan yang paling banyak. Dan dijelaskan oleh para ulama kita bahwa ahsanu amal adalah amalan yang disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam beramal soleh sesuai dengan petunjuk dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keikhlasan adalah syarat yang pertama. Kemudian al-mutaba'ah adalah syarat yang kedua, yakni mengikuti contoh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua syarat ini menjadi ketentuan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita kerjakan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menggolongkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa ikhlas beribadah kepadanya, orang-orang yang diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosa dan kesalahan. Hadirin sekalian, saya kira demikian apa yang sempat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.